Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini, Jumat ba'da subuh, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita sekalian, yang pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam yang insya Allah senantiasa ada pada diri kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dalam kita bermasyarakat, dalam menjalani hidup ini, kita tidak lepas dari permasalahan-permasalahan ataupun kerepotan-kerepotan, kesibukan-kesibukan ya, yang senantiasa ada sampai kita mati kelak. Jadi sebelum akhirnya itu adalah kematian. Jadi pada saat kita hidup, yang namanya ujian, yang namanya permasalahan, yang namanya kesibukan-kesibukan itu pasti ada. Akan tetapi di sela-sela itu semua, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kemudahan, kelapangan ya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salah satunya pada pagi hari ini salat subuh secara berjamaah. Insya Allah semoga istiqomah ya, hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melaksanakan belajar bersama ya, berkenaan dengan kitab Riyadhus Shalihin ya, jilid 1 takhrij Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki bab yang keempat dengan judul jujur dan benar. Benar atau sidik. Pada kesempatan ini kami akan membawakan beberapa hadis yang berkenaan dengan jujur dan benar atau sidik. Dan perlunya kita sebagai seorang hamba itu bersikap jujur dan benar atau sidik dalam setiap kehidupan yang kita lalui. Baik, langsung mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kebenaran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga, dan sesungguhnya seseorang itu berlaku jujur ya, atau sidik hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sidik ya, atau orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada fujur, dan fujur itu menunjukkan kepada neraka. Dan sesungguhnya seseorang itu berbuat dusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam hadis ini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwasanya kebenaran atau sesuatu yang benar ya, itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu ya, menunjukkan atau mengantarkan ya, pelakunya kepada surga. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di zaman sekarang ini yang mana kebenaran itu tetap ada, akan tetapi banyak dari atau bahkan kita sendiri ya, terkadang juga mau peduli nggih, repot mboten peduli nggih, pripun ngoten nggih. Karena kebanyakan manusia itu sudah mulai napa niku istilahnya? Dewi-dewi ngoten nggih, dewi-dewi. Wis kono-kono utuh urusanku. Padahal ada kalanya kita tahu bahwasanya itu yang benar atau itu kebenarannya. Akan tetapi karena tidak berkaitan langsung dengan kita ya, terkadang kita enggan untuk memperjuangkannya. Padahal kebaikan itu atau kebenaran itu atau sesuatu yang benar itu ya, itu bisa mengantarkan pelakunya kepada surga. Meskipun bisa jadi kebenaran itu tidak terikat atau tidak terkait langsung dengan kita, tapi karena kita tahu bahwasanya itu benar ya, maka apabila kita memperjuangkannya atau kita membela sesuatu yang benar, insya Allah itu mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kita kepada surga. Jadi sesuatu yang kita tahu bahwasanya itu benar, itu memang artinya pada posisi yang benar ya, itu seyogyanya atau seharusnya kita sebagai seorang muslim itu memperjuangkan kebenaran itu, atau kalau sudah ada itu mempertahankan kebenaran itu, karena sekali lagi dapat mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dusta atau keburukan ya, itu bisa mengantarkan pelakunya kepada neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi dusta ya, atau keburukan ya, apabila itu kita lakukan atau sekalipun kita bukan pelakunya tetapi kita pembelanya, itu tanpa kita sadari ataupun kita sadari ya, dusta itu atau keburukan itu akan mengantarkan kepada neraka. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya dari Abu Muhammad Al Hasan Ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkanlah apa-apa yang membuat kamu ragu-ragu menuju sesuatu yang tidak meragukan kamu, karena sesungguhnya benar itu sebuah ketenangan dan dusta itu adalah sebuah keraguan. Hadis riwayat At-Tirmidzi ya, derajat hadisnya sahih. Bapak Ibu rahimakumullah, biasanya atau sebagai manusia nih, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengaruniakan kepada kita rambu-rambu atau batasan atau rasa. Dan rambu-rambu itu atau batasan itu letaknya di dalam hati, Sebenarnya apabila kita mau melakukan sesuatu itu, kalau memang sesuatu itu salah, ya, sesuatu itu memang sesuatu yang buruk, sesuatu yang dilarang, itu biasanya hati kita ini sudah muncul keraguan. Jadi hati kita itu sudah muncul keraguan, atau ya bahasa Inggrisnya itu tidak serak. Jadi hati itu sudah ragu dulu mau melakukan itu, ke iyo ke ora. Nah, ini rambu-rambu yang Allah berikan
kepada hamba-hambanya, kepada manusia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan sesuatu yang kita ragu dengannya. Kalau kita ragu-ragu, hati kita belum mantap ya, belum mantap untuk melakukannya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahnya adalah untuk meninggalkan, jangan diteruskan. Jadi kalau sudah hatinya itu wes deg-deg ser, tidak mantap, tinggalkan. Menuju ke apa? Menuju ke sesuatu yang kita mantap. Kita mantap, jelas bahwasanya ini benar. Ini adalah sesuatu yang hak. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, agar kita itu mengetahui bahwasanya oh ini loh yang benar, oh ini loh yang salah, agar hati kita semakin mantap, itu katanya salah satunya kita menuntut ilmu, kita thalabul ilmi, kajian, atau mungkin belajar di rumah, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis, atau mungkin mendengarkan bisa channel YouTube atau radio. Banyak sekali sekarang media yang bisa kita manfaatkan untuk menuntut ilmu, sehingga dengan kita tahu ya, kita mantap, oh ini benar, oh ini salah. Nah, kalau enggak tahu kan bingung kingko bener orang arep melangkah, jangan-jangan kingko salah. Tapi kalau toh memang kita belum tahu dengan sesuatu sehingga timbul keraguan pada hati kita, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu yang masih ragu-ragu itu, sesuatu yang masih abu-abu, sesuatu yang masih belum jelas, menuju ke sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang sudah memang jelas benarnya. Saya sholat, nah itu terus mantep, insya Allah pasti benar. Untuk sesuatu yang kita masih ragu, itu tinggalkan, sebaiknya ditinggalkan. Tapi bukan berarti terus ditinggalkan, misalnya kita tinggalkan karena kita belum tahu, bukan berarti terus kita acuh tak acuh, atau kita membiarkan. Kalau ada waktu, ada kesempatan, kita cari apa yang meragukan kita, itu kita cari. Piyeto saja nih, gimana sebenarnya? Apakah yang meragukan kita tadi itu benar ataukah salah? Gimana aturannya? Aturan mainnya pripun? Hadisnya pripun? Al-Qur'annya pripun? Itu kita cari agar kita semakin berilmu, dan dengan ilmu itu kita bisa mantap. Karena apa yang kita ragukan ya, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita masih ragu, tapi kita harus tetap mencari ilmunya, mencari apa yang kita ragu itu. Karena bisa jadi apa yang kita ragu itu ya, kita ragu itu karena kita belum tahu, sehingga kita ragu. Dan bisa jadi apa yang kita ragukan pada saat itu ternyata juga sesuatu yang benar, sesuatu yang berpahala, sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, maka dari itu beribadahlah atau berbuatlah setelah kita berilmu. Jadi berilmu dulu baru diamalkan agar lebih mantap. Tujuannya itu lebih jelas. Karena bisa jadi seseorang itu melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu kebaikan, misalnya bersedekah, bersedekah ini kan baik. Tapi kalau orang itu tidak tahu bahwasanya bersedekah itu baik ya, maka bisa jadi niatnya keliru. Nah, karena dia nggak tahu bahwasanya bersedekah itu adalah suatu kebaikan, bahwasanya sedekah itu adalah sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia nggak tahu, niatnya keliru. Niatnya bisa jadi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tahu bahwasanya dalam contoh tadi bersedekah itu memang baik, bersedekah itu memang pahala ya, maka dari awal niatnya itu insya Allah sudah benar. Kita melakukannya untuk mencari pahala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya dari Abu Sufyan Sakhar ibnu Harb
radhiyallahu anhuma dalam sebuah hadis, ya, berarti panjang nih, tentang kisah Abu Sufyan dengan Heraklius. Heraklius ini raja Romawi pada zaman dulu, ya. Heraklius berkata, apa yang dia perintahkan kepada kamu, maksudnya apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kamu itu dalam hal ini adalah bangsa Arab pada waktu itu. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Abu Sufyan berkata, saya katakan, dia berkata, sembahlah Allah semata, janganlah kamu menyekutukannya dengan apapun, dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kamu. Dan dia memerintahkan kepada kami sholat, ya, sidik, afaf itu hidup bersih, ya, hidup bersih, tidak meminta-minta dan lain-lain, artinya menjaga kehormatan, dan silaturahim. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, pada saat awal-awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang Rasul, ya, utusan Allah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki dalam hadis ini mengisahkan pertemuan antara Abu Sufyan yang pada saat itu masih kafir, ya. Abu Sufyan ini pemimpinnya orang Quraisy pada zaman itu. Ini Abu Sufyan ini berbincang dengan raja Romawi yang namanya Heraklius, ya. Raja Romawi ini tanya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintahnya adalah jangan menyekutukan, ya, Allah dengan sesuatu apapun. Artinya memurnikan penyembahan itu hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Dan ini memang dakwah tauhid, ya, dakwah mengesahkan Allah itu adalah dakwah yang awal-awal, ya, benar-benar dihujamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya sebelum aturan-aturan yang lain. Karena dosa syirik, ya, atau menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah dosa yang paling besar. Dan apabila itu terbawa, maka sungguh kaplingnya di surga akan hilang, tidak ada bagian di surga. Ini Rasulullah SAW mendudukkan masalah tauhid, masalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, memurnikan penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini di tingkatan yang paling atas. Karena ibadah sebagus apapun, ya, itu kalau tercampur dengan kesyirikan atau melakukan persekutuan atau menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada nilainya. Di Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus berhati-hati, kita harus berusaha untuk memurnikan keimanan kita, penyembahan kita, ya, ketakwaan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi penting sangat, ya, karena bahaya kalau seseorang itu naudzubillah min dzalik menyekutukan Allah dan terbawa sampai mati, maka kebaikannya tidak ada nilainya, percuma, maksudnya ming oleh kesel tok, tapi tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, ya, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kamu. Jadi ini bangsa Arab atau kita sendiri bangsa Indonesia, bangsa Indonesia yang kita cintai ini, ya, itu kebanyakan dari orang-orang itu mengikuti apa yang nenek moyang kita lakukan dahulu, atau lebih kita kenal dengan adat istiadat. Adat ini yo ini ojo nguwai, bahasane ngoten.
Ojo ngerubah-ngerubah adat istiadat yang sudah dilakukan nenek moyang kita. Bangsa kita pun juga seperti itu. Bahkan kalau di zaman sekarang itu ada ada gerakan nguri-uri kabudayan nguri-nguri kabudayan. Nah niku termasuk mengikuti apa yang sudah dilakukan atau apa yang sudah diucapkan oleh nenek moyang kita. Nah, ini sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal ini, melarang seseorang itu untuk mengikuti atau meneladani ucapan dari nenek moyangnya. Kenapa kok perintahnya seperti itu? Ya, karena Rasulullah SAW menghendaki bahwasanya suri toladan atau contoh yang baik, atau kalau kita mengambil contoh sesuatu ya, itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari nenek moyang kita. Sehingga apabila kita mengambilnya dari Al-Quran dan Sunnah, dari hadis-hadis yang sahih, maka yang pertama itu niat kita akan lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan keraguan dalam hati kita. Kita mantap, dan ternyata Allah dan Rasulnya memang perintahkan seperti ini. Ternyata Allah dan Rasulnya memang melarang melakukan perbuatan ini. Dengan kita tahu, dengan kita menyandarkan sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, maka hati kita menjadi mantap. Tapi kalau kita mengikuti orang-orang sebelum kita, atau bahasanya nenek moyang kita, itu keumumannya masih ada keraguan. Ya, orang itu kalau hanya mengikuti adat istiadat, itu sebenarnya masih ada keraguan di dalam hatinya. Tapi auzubillah min dzalik, ya karena keadaan, ya karena kurangnya ilmu, ya sehingga orang-orang yang seperti itu juga saking bingungnya ke arep nyapa ngoten nggih, akhirnya yus terjerumus. Naudzubillah min dzalik. Maka kita yang sudah mengetahui hal-hal seperti ini, hendaknya seyogyanya mengikuti atau mencontoh atau mengambil aturan atau dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari kebiasaan nenek moyang kita, bukan dari ucapan-ucapan nenek moyang kita, sehingga hati kita menjadi mantap. Hati kita menjadi mantap, niatnya benar-benar lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Justru hal-hal yang diucapkan oleh nenek moyang kita, hal-hal yang dilakukan oleh nenek moyang kita, itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk ditinggalkan. Dan kemudian ya Rasulullah SAW baru memerintahkan untuk sholat. Setelah tadi itu mengesahkan Allah, ya benar-benar mengesahkan Allah, kemudian meninggalkan ucapan atau perbuatan dari nenek moyang, kemudian Rasulullah SAW perintahkan untuk sholat. Ini menunjukkan bahwasanya tahapan-tahapan itu adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui. Karena sholat sekalipun kalau masih syirik juga nggak ada gunanya. Sholat sekalipun kalau sholatnya itu mengikuti nenek moyang, ya tidak sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah, itu juga tidak ada gunanya. Kemudian setelah sholat sidik, ya atau berlaku benar. Kemudian afaf, ya ini menjaga kehormatan, tidak meminta-minta dan lain-lain. Artinya kita bersabar, ya dengan keadaan kita, dengan ujian atau dengan keadaan yang Allah berikan kepada kita, menahan diri untuk tidak meminta-minta. Berikutnya dari Abu Sabit, ya radhiyallahu anhuma, dikatakan Abu Sa'id, ya, dan dikatakan Abu Al-Walid Sahal ibnu Hunayf, yaitu seorang Badri. Badri ini ahlul Badr, orang-orang yang ikut dalam perang Badr.
radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memohon kepada Allah taala kematian secara syahid, ya. Enten iki ingkang menapa niku berdoa pengen mati syahid wonten pengen wah aku sok tak perang ngono kek mati ketembak ngoten enten sing ngoten. Masya Allah. Ini barang siapa yang berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, meminta kematian secara syahid dengan benar, dengan sungguh-sungguh maksudnya, maka dia menyampaikannya pada tingkat-tingkat para syuhada. Sekalipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah napa niku rahmat atau kemudahan atau janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang meminta atau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kelak dimatikan secara syahid fi sabilillah, ya. Misalnya pengen ya Allah, insyaallah kelak saya pengen terbunuh, ya, di dalam peperangan membela meninggikan agama Engkau dengan cara beribun, misalnya nggih zaman saiki pun canggih nggih tertembak atau kena senjata, ya 2 atau 3 peluru. Kalau zaman dulu kena apa niku senjata tajam, kena panah, kena pedang dan lain-lain. Nah, ini sungguh-sungguh memintanya itu sungguh-sungguh, mohonnya itu sungguh-sungguh. Pancen yo penginnya tenanan karena mengingat pahala syahid ini sangat-sangat besar. Orang yang mati syahid atau para syuhada itu akan mendapatkan bidadari. Nah, ini bidadari kaitannya kali yang jaler gitu, Ibu. Jadi pahalanya itu adalah yang paling menonjol, ya, itu adalah mendapatkan bidadari yang paling cantik. Pun perso papangin asmane sinten? Dereng saya. Namanya Ainul Mardiyah. Mardiyah. Ini adalah bidadari yang cantik, bermata jeli, ya, yang pokoknya cantik, dan lain-lain. Ini yang Allah peruntukkan untuk para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kenapa kok bidadari? Kenapa kok bidadari atau kok bidadari yang cantik? Kenapa? Karena laki-laki, Bapak Ibu rahimakumullah, itu lek di iming-iming bondo ngono ya tertarik, tapi tidak melebihi ketertarikan seorang lelaki kepada wanita yang cantik. Misalnya neng lor kuwi neng emas nih, terus neng kidul niku enek wong wedok sing wayune nemen. Kinten-kinten pilih pundi Pak Nawi? Pilih sing lor apa sing kidul ya? Sing kono emas nggih, saya mriko wong wedok wayu nemen. Wis wayu nggih. Napa niku bahasane seksi ngoten ya. Pripun pilih pundi wae. Insya Allah pilih saya yang setri niku wau, karena laki-laki ini kecenderungannya adalah kepada wanita yang cantik, wanita yang solehah. Itu dunyane wong lanang niku. Jadi kalau sudah berdampingan dengan wanita yang wis cantik, kayak solehah pisan, wis niki wis koyo-koyo ra butuh liyane ngoten Pak Nawi. Wis pokoknya wis semua sudah ada pada genggamannya. Memang laki-laki itu begitu. Beda kalau wanita niku harta. Kalau wanita niku harta. Mau wong ganteng nggih karo duit akeh ngono, ha niki lek wong wedok iso milih duwite. Pilih duit ganteng kok napa niku kere bahasa. Wis pilih duwite ya. Tapi kalau laki-laki mboten. Itu yang diutamakan itu wanitanya, bukan hartanya. Nah, ini memang spesial nih, wong lanang itu spesial nih. Dikai duwe akeh karo wong ayu pilih wong ayu dan sebaliknya. Ini hadis berikutnya niki panjang nih. Pripun kita sik lami nggih.
jam ini. Oh, Masya Allah. Guys gede nggih. Oh, mboten ketang separuh-paruh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang nabi dari para nabi, semoga sholawat dan salam Allah selalu curahkan kepada mereka, berperang. Bahkan seorang nabi niku nggih berperang. Maka dia berkata kepada kaumnya, jangan mengikuti saya seorang laki-laki yang telah memiliki kemaluan seorang wanita. Niki penjelasannya, laki-laki yang sudah beristri. Jadi maksudnya itu laki-laki yang sudah menikah. Sedangkan dia ingin bersenggama dengannya dan belum bersenggama dengannya. Juga seorang yang telah membangun rumah dan belum menegakkan atapnya, dan juga seseorang yang telah membeli kambing atau unta hamil, sedangkan dia menunggu kelahiran anak-anaknya, maka dia berperang dan telah dekat dari perkampungan pada waktu sholat asyar atau dekat dari waktu itu. Maka dia bersabda kepada matahari, sesungguhnya engkau adalah diperintahkan dan aku juga diperintahkan, ya Allah, tahanlah matahari itu atas kami. Maka dia pun ditahan hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah kisah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Dahulu kaumnya Nabi Musa atau yang kita kenal dengan Bani Israel ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa. Jadi diperintahkan oleh Nabi Musa untuk berperang. Kaumnya Nabi Musa itu, Bani Israel itu diperintahkan untuk berperang. Jadi untuk memasuki tanah yang sekarang kita kenal dengan tanah Palestina, pada waktu Nabi Musa dulu sebenarnya sudah diperintahkan untuk berperang merebut wilayah itu. Tapi pada waktu itu Bani Israel ini enggan, malah membantah. Wong dikon perang malah membantah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kemenangan. Jadi si Arab dereng perang si Arab berperang niku sudah ada kabar, sudah ada wahyu, wis perang mesti menang, sudah dijamin menang. Sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak membuat keengganan mereka itu luluh. Tetap saja mereka enggan. Malah mereka itu membantah Nabi Musa pada waktu itu. Nabi Musa memang dijamin kemenangan, perang dhewe aku tak ngenteni ae, tak ndelok ae, toh mesti menang. Nah, ini bahasanya kurang ajar. Jadi diperintah perang malah wong dhek diperintah malah merintah, diperintah malah merintah. Ini Bani Israel ini memang sifatnya keras kepala, sak geleme dewi, angel, bahkan diatur oleh seorang nabi yaitu Musa alaihissalam, yang Allah bekali nabi itu dengan mukjizat yang besar, dan mukjizat itu benar-benar Allah tampakkan di depan kedua matanya, yaitu membelah lautan pada saat dikejar Fir'aun itu pun masih membuat hati Bani Israel itu keras, dikon perang, dikon jihad ndak gelem. Sampai Nabi Musa meninggal, yang kemudian setelah Nabi Musa meninggal digantikan oleh seorang nabi juga yang namanya Yusa, kalau nggak salah Yusa bin Nun, yang ini kemudian memerintahkan atau memimpin Bani Israel untuk berperang dengan bangsa Palestina pada waktu itu. Saking hebatnya peperangan karena waktu itu orang-orang yang tinggal di negeri Palestina ini wongnya gede-gede, kuat-kuat, sementara Bani Israel ini cilik-cilik, kerempeng-kerempeng, saking besarnya atau saking hebatnya pertempuran niku sampai
meh peteng niku dereng barbar. Panggah perang Badar wis meh peteng. Maka pada saat itu Nabi Yusa ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar matahari itu atau agar siang itu dipanjangkan. Jadi arep peteng ndak situ dipanjangkan. Nah, ini terjadi Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ini salah satu mukjizat dari Nabi Yusa, yaitu Allah Subhanahu wa taala berkenan kepadanya untuk memanjangkan siang sampai apa? Sampai menang. Jadi lek urung menang urung peteng. Karena zaman dulu itu perangnya ming awan tok, lek bengi sare ngoten nggih. Bengi istirahat. Ya, karena ini belum menang, minta kepada Allah agar siangnya dipanjangkan. Maka Allah kabulkan. Allah tahan matahari sehingga siang itu menjadi panjang sampai dengan Allah menangkan Bani Israel ini. Dan bahkan sampai seperti itu nggih, sudah diperlihatkan mukjizat Allah panjangkan napa niku siang pada waktu itu, Allah karuniai kemenangan, bahkan sampai seperti itu pun masih belum melembutkan hati Bani Israel. Mereka tetap menjadi suatu bangsa atau suatu kaum yang membangkang dari perintah-perintah Allah. A'udzubillah min dzalik. Nah, ini dalam hadis ini tadi yang dimaksud adalah itu. Artinya apa? Janganlah kita menjadi orang-orang yang pembangkang, orang-orang yang melawan atau orang-orang yang tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya, seharusnya seperti itu. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita cukupkan pembelajaran bersama kita pada Jumat pagi ini pada subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa bertakwa, untuk senantiasa taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, kuatkan kita untuk beramal soleh yang mengantarkan kita kepada surga Allah, yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Monggo bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى